Rabu pagi Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang lanjutan sengketa pemilu presiden 2014. Adapun agenda sidang kali ini adalah mendengarkan kembali keterangan saksi pemohon. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung bersama reporter Adisti Larasati. Ya Adisti, bagaimana jalannya sidang lanjutan hingga siang ini? Iya, Kevin, saat ini sidang Mahkamah Konstitusi memasuki masa istirahat dan sejak dimulainya pada pukul 10 pagi tadi sudah ada sekitar 7 saksi dari pihak termohon atau kubu Komisi Pemilihan Umum yang memberikan keterangan. Dari keterangan-keterangan yang sudah diberikan oleh pihak komisioner dari komisioner KPU khususnya di wilayah Papua, mereka kompak menyangkal pernyataan atau keterangan saksi dari kubu Prabowo Hatta kemarin. Dan seperti salah satunya adalah keterangan saksi dari Novela yang memang menyatakan bahwa tidak ada kegiatan pilpres di kabupaten mereka. Dan namun pihak KPU memberikan keterangan bahwa dari 26 kabupaten, 14 kabupaten merupakan kabupaten yang penyelenggaraan pilpresnya itu dengan sistem noken. Dan untuk itu kami akan sedikit berbincang mengenai bagaimana tanggapan tim kuasa hukum Prabowo Hatta terkait dengan pernyataan atau keterangan dari tim KPU. Ya, selamat siang Pak Firman. Pak Firman, tadi kita sudah mendengar bersama-sama keterangan dari saksi pihak KPU khususnya Papua. Bagaimana Anda sendiri menanggapinya? Ya, gimana man? Itu menurut saya dalam dunia peradilan pembuktian semacam itu biasa saja. Itu self defense dari seorang komisioner KPU. Wajar saja dia harus mempertahankan dirinya karena di sini ada komplain dari masyarakat kan. Apa yang disampaikan Novel ini adalah sebuah suara masyarakat, kritik masyarakat bahwa kenyataannya seperti itu. Dan ini sudah biasa dalam sebuah penyelenggaraan ketika ada kritik, ada pernyataan dari masyarakat, ada kecenderungan untuk bertahan menyatakan itu tidak benar. Ya itu biasa. Namun pada sisi lain ada peristiwa yang sama yang terjadi, makanya saya meminta karena ini keberanian seorang saksi masyarakat menyatakan ada yang tidak benar dalam penyelenggaraan pemilu, pasti pernyataan ini ada risikonya. Ya, tentu seseorang warga negara kalau dia diancam, apalagi ancaman ini menyangkut dalam keberanian mengungkap kebenaran, maka whistleblower system harus bekerja. Whistleblower system itu harus bisa bergerak, tidak saja di luar ruang persidangan, tapi juga di dalam. Maka itu lembaga LPSK menjadi penting, ya, untuk bertindak cepat. Jangan sampai terjadi hal-hal yang membuat masyarakat kita tidak berani menyatakan kebenaran di muka persidangan. Ini yang kita harapkan. Termasuk penyelenggaraan yang terkait dengan berbagai sistem noken ini semakin menunjukkan ketidakjelasan. Bahkan keterangan seorang Novel ini secara otentik mengatakan apa adanya. Ya, jadi kami rasa ini fakta persidangan yang bisa saja setiap penyelenggara ketika dikritik dia kemudian harus berdalih mengatakan ya penyelenggaraan pemilu itu sudah ada, walaupun tadi juga majelis hakim berulang-ulang bertanya. Ternyata penyelenggaranya tidak di masing-masing TPS tapi di distrik. Ini semakin menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dengan penyelenggaraan pemilu kita. Dan bagi saya, orang yang berani mengungkapkan kebenaran itu harus dilindungi, apalagi dia masyarakat biasa. Ya, whistleblowing system harus cepat bergerak untuk memberikan proteksi atau perlindungan terhadap mereka yang diancam. Itu aja. Pernyataan atau keterangan saksi dari Novela kemarin ini ternyata menurut tim kuasa hukum terdapat ancaman kepada Novela, dan apa tindak lanjut selain melaporkan untuk dugaan ancaman ini untuk perlindungan saksi dan korban ke LPSK? Ya, pasti para saksi yang hadir di sini menyadari, terutama di daerah yang jauh seperti Papua ini akan ada risikonya. Tapi hati nurani mereka bekerja sehingga mereka mengambil pilihan untuk menyatakan yang sebenarnya. Walaupun sekali lagi risiko akan keberanian membuka itu bukan berarti negara membiarkan ataupun kita. Maka sebagai penasihat hukum saya segera juga menyatakan sikap saya kepada Mahkamah Konstitusi. Tadi kita sampaikan suratnya dan kemudian Mahkamah Konstitusi mengatakan tadi akan melakukan tindakan-tindakan yang penting terkait dengan perlindungan dan keamanan saksi, termasuk kepada lembaga kepolisian, namun juga ada lembaga yang cukup penting yaitu lembaga LPSK, di mana Witness Security Program sudah bisa dijalankan dari sekarang. Saksi-saksi yang perlu diamankan maka harus masuk dalam
konteks perlindungan saksi itu sendiri. Ya, baik, terima kasih Sama-sama. Pak Firman Baik. atas waktunya. Ya, itu tadi keterangan bincang-bincang singkat saya bersama tim kuasa hukum dari kubu Prabowo Hatta. Dan sejak pagi tadi, sekitar pukul 10 pagi hingga masa rehat ini, ada sekitar 7 saksi dari pihak termohon atau dari pihak KPU yang sudah memberikan keterangan. Dan ketujuh saksi dari pihak KPU ini merupakan anggota atau KPUD dari beberapa kabupaten di Papua seperti Jayapura, Paniai, Dogiai, dan beberapa kabupaten di Papua lainnya. Dan menurut agenda memang hari ini ada sekitar 50 saksi yang dihadirkan. 25 saksi dari pihak termohon atau KPU, 25 saksi lainnya adalah dari pihak terkait atau dari pihak kubu Jokowi JK. Dan kami terus akan menginformasikan bagaimana perkembangan sidang lanjutan Mahkamah Konstitusi kelima langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi kembali ke Egan. Baik, terima kasih Adisti atas laporan Anda. Adisti Larasati melaporkan langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat.